Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan, nama budaya. Baik, kembali lagi ke channel saya, yaitu Putra Ujian Jaya, merupakan mahasiswa Bina Sarana Informatika untuk jurusan Sistem Informasi. Baik, di pertemuan yang sekarang ini, saya akan menerangkan tentang etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Baik, kemudian etika itu secara umum apa sih? Secara garis luasnya itu apa? Merupakan salah satu aplikasi yang ditawarkan teknologi informasi dan komunikasi adalah kemudahan mengakses internet. Teknologi internet telah berkembang pesat menjadi museum, perpustakaan, dan semuanya informasi ada di dalam dunia internet. Internet bagaikan sebuah kamus yang lengkap melintasi berbagai kebutuhan, harapan, bisa interaktif dan cepat dalam memberikan pelayanan. Saat ini internet dijadikan dasar pembangunan dunia informasi, apalagi di era 4.0 ini, era modern ini. Jadi internet sangat sangat dibutuhkan, ya. Kemudian, namun kehadiran internet ini juga perlu diwaspadai. Kenapa perlu diwaspadai? Sebab menurut salah satu penelitian yang dilakukan oleh Matt Caldwell dalam waktu seminggu menunjukkan ketertarikan penggunaan internet pada salah satu site yang dapat dikatakan dapat membawa perubahan ke arah yang negatif. Ini berdasarkan sampel pertanyaan yang diterima sebagai berikut. Nah, sampelnya apa sih? Contohnya aja, saya mencari sesuatu, misalnya pengertian etika secara umum apa di internet. Nah, tinggal masuk di situ, kita mempermudah mencari informasi. Itulah yang menjadikan kecenderungan kita untuk menggunakan internet. Kemudian, prinsip-prinsip internet atau etika penggunaan informasi dan komunikasi. Nah, prinsipnya meliputi satu, tujuan teknologi informasi, yaitu fungsinya atau prinsipnya memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, untuk membuat manusia lebih bermakna jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Selanjutnya, prinsip hik-tek-hik-tok lebih banyak bergantung kepada teknologi. Lebih penting kita menimbangkan aspek hik-tek, yaitu aspek manusia. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan teknologi informasi dengan membutuhkan atau kebutuhan manusia. Jadi bisa dikatakan etika dalam penggunaan ICT adalah perbuatan manusia yang dipandang berperilaku nilai baik dalam penggunaan informasi, komunikasi, dan teknologi. Yang terkenal dengan bahasa Indonesia yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Sekarang prinsipnya sudah, kemudian kita lanjut ke etika.
Etika dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih etikanya? Nah, baik. Untuk etika yang pertama yaitu menggunakan TIK untuk hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, tidak membajak, terus menyalin atau menggandakan tanpa seizin pemilik yang paten. Ketiga, tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. Empat, tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan. Yang kelima, tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi atau kekerasan yang merugikan orang lain. Yang keenam, menggunakan perangkat lunak yang asli, berarti tidak bajakan ya. Dan yang ketujuh, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau haki. Yang kedelapan, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Yang kesembilan, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Yang ke-10, tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Yang ke-11, tidak menggunakan ICT dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ke-12, tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Ke-13, ketika sedang berinteraksi dengan orang lain, menggunakan fasilitas seperti message system seperti SMS, chatting, atau email, perlu diperhatikan beberapa etika seperti penulisan yang baik dan tidak menyinggung, menyakiti perasaan pembaca. Ke-14, tidak membicarakan keburukan dan menjelekkan orang lain di media sosial seperti Facebook, Twitter, email, dan sejenisnya. Menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Selanjutnya, menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang jenis-jenis pelanggaran etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu satu, ada hacker dan checker. Kedua, denial of service attack atau DOS attack. Denial of service attack adalah suatu usaha untuk membuat sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Yang ketiga, pelanggaran piransi adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Keempat, fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. 5, gambling atau judi. Kemudian keenam, mobil gambling, sama ini dengan gambling. Ketujuh, pornografi dan pedofil. Yang kesembilan, data forensic. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Ya, itulah etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Intinya untuk etika kita harus menghargai antara sesama pengguna internet, tidak menyinggung perasaan orang lain dalam hal tutur kata dalam internet, menyindir, terus menghujat kejahatan, itu tidak diizinkan. Di sini untuk
kesimpulannya, pengertian etika TIK atau teknologi informasi dan komunikasi adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara atau adat saran santun, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang TIK yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Ya, seperti itu gambaran tentang etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Sudah saya terangkan secara umum, terus prinsipnya, terus pelanggaran ya, dalam hal informasi dan komunikasi. Selanjutnya untuk kesimpulan pengertian TIK sudah saya terangkan. Mungkin saya cukupkan sekian dulu. Bila mana ada pertanyaan, usul dan saran, silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.